can feel my face when I'm with you, but I love it. Masuk di intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Oke, tadi udah ngomongin soal film Jilbab Traveler. Betul. Sekarang kita mau mengajak, ini kan kalau nggak salah 12 ya, 13 hari ya, 12 hari lagi gitu ya pemirsa menuju Lebaran. Nah ini kita mau ngajak Anda mungkin ke tradisi tahunan, yaitu adalah mudik. Mudiknya umat muslim ya Jadi bagi saya. Anda nih pemirsa yang ingin mudik kendaraan pribadi, Ya. ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mudik nyaman dan juga aman pastinya. Betul. Dan tentunya tips dari saya kalau misalnya mudik pakai kendaraan pribadi adalah harus sabar. Harus sabar dan jangan ngantuk. Betul. Tuh, ya. Itu dia. Kira-kira tipsnya apa lagi? Kita lihat informasinya. Mudik telah tiba, hati pun gembira. Selamat berlibur. Buat Anda yang ingin mudik dengan kendaraan pribadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mudik nyaman dan aman. Komponen lain yang juga harus diperhatikan adalah fan belt. Fan belt harus dicek secara berkala, apakah fan belt itu sudah berkerak atau sudah kering. Fan belt idealnya diganti setiap 70.000 km sekali. Kemudian extra fan juga. Extra fan harus bekerja dengan baik, yaitu harus berputar untuk mendinginkan mesin dan putarannya itu harus kencang. Orang-orang kadang tertipu karena extra fan itu ketika sudah lemah tetap akan berputar, tapi memang putarannya kurang kencang. Ini menghasilkan mesin menjadi overheat sehingga temperatur akan naik dan AC nggak akan dingin juga. Kemudian kita lari ke air radiator. Air radiator juga harus dicek kadarnya dengan alat namanya refraktometer. Kemudian juga radiator ini tidak boleh bocor dan tutupnya juga tidak boleh bocor. Karena ketika air radiator itu bocor, ketika mesin panas tekanan akan naik dan airnya itu akan habis. Bagi Anda yang ingin membawa banyak bawaan dan ingin pasang roof box, kita punya tipsnya. Jadi tinggi maksimum itu tidak boleh lebih dari 2,2 meter karena biasanya ketika kita mudik untuk masuk ke dalam kapal atau masuk ke tempat parkir basement itu tidak lebih dari 2,2 meter. Jadi kalau lebih nanti takutnya nyangkut di atapnya. Dan kemudian kalau namanya mudik harapnya bawa barang secukupnya, jadi nggak overload karena kalau itu overload pun akan nggak stabil mobilnya ketika dijalankan, dan waktu mengikat dan memasangnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Biasanya di roof box itu ada tulisan maksimum load-nya, itu juga tolong diperhatikan, jangan melewati batas maksimum yang sudah ditentukan. Satu hal yang gak kalah penting setelah mudik, kendaraan pun harus diperiksa, mulai dari olinya, fan belt, aki, radiator, sampai rem, agar kendaraan tetap enak digunakan setelah Lebaran. Nah itu dia tips mudiknya ya Nak ya. Iya itu Nah, dia. Dan selanjutnya, selain itu kan biasa kalau Lebaran itu paling susah banyak asisten rumah tangga yang pulang nah kampung. mereka ya kan? juga mau Lebaran Terus kita lapaknya biasanya ya. menggunakan asisten rumah tangga infal begitu yang biasa sering digunakan, walaupun memang kadang biayanya juga agak mahal karena memang selain membantu pekerja rumah di kala padatnya acara Lebaran, tentunya asisten infal ini juga menjadi peluang bisnis yang menggiurkan dan meningkatkan perekonomian bagi para pembantu infal yang bekerja. Iya, mereka pasti bayarannya jauh lebih ekstra gitu ya dibandingkan dengan yang biasa pemirsa. Dan mungkin kita mau kasih tips-tipsnya bagi Anda mengenai infal-infal ini. Ini dia. Ini ya Mbak ya, gini ngelipat yang rapi ya. Oke. Nah, ketika pembantu Anda mudik saat Lebaran, pembantu infal bisa menjadi solusi. Lalu gimana ya cari pembantu infal yang aman? Ya, Lebaran memang saatnya orang kembali ke kampung halaman, termasuk pembantu. Sementara pekerjaan rumah tetap menunggu untuk dikerjakan. Hal inilah yang membuka peluang agen penyalur pembantu rumah tangga untuk menyediakan pembantu infal. Permintaan pembantu infal pun selalu mengalami peningkatan. Tak heran jika tarifnya bisa 2 kali lipat dari biasanya, sekitar 2,6 hingga 3 juta rupiah. Buat nama-nama biaya, buat anak sekolah, buat beli buku, beli tas,
baju, sepatunya. Kenapa emangnya gajinya lebih gede apa sih? Iya, gede. Biasanya gajinya berapa kali lipat sih? 2 kali. Tips memilih pembantu infal yang aman adalah datang langsung ke agen penyaluran PRT dan kenali langsung pembantu infal yang akan Anda gunakan. Dari Jakarta, Dini Rafiul, Jemi Jasin melaporkan. Oke, itu dia info dari Dini ya mengenai infal pemirsa. Dan untuk Anda, sebentar lagi berarti kita merayakan hari Lebaran. Tapi sebelum Lebaran tentunya. THR dulu kali ya. Semuanya dapat THR nih pemirsa di rumah pastikan udah. Kayaknya lucu nih besok kita bahas THR ya. Boleh. Bagusnya diapain nih THR ya? Betul. Ada yang bilang tukerin duit baru duluan deh buat bagi-bagi. Iya benar-benar. Atau jangan-jangan mungkin Anda bisa punya sesuatu yang lebih gitu dari THR. Oh bisa jadi Gajinya modal gede. usaha. Gajinya berapa Bapak? Oke, kalau gitu pemirsa kita ketemu lagi besok dengan kita berdua. Saya Marina Bastampa. Saya Bapak Reza via Velo Mas Mayu pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan tentunya jangan lupa terus saksikan Intermezzo setiap hari Senin hingga Jumat jam 10 sampai jam 11 siang hanya di iNews TV. Untuk itu kita berdua pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.